Putra dan Putri Indonesia, SMP Negeri 8 Pemalang, selalu melaksanakan kewajiban, belajar selalu menuntut ilmu, selalu siap menempa diri ceria, dengan tekad bersatu padu, wujudkan generasi bangsa optimal berdaya guna, cerdas beretika pribadinya, empati dan peduli pada lingkungannya, religius beriman kesehariannya, indah bersih sekolahku, sehat dan bersahaja. Ayo bangkit dan kembangkan potensi, tunjukkanlah eksistensi, maju dan jayalah SMP ku, abadilah sepanjang masa. Kami putra dan putri Indonesia, SMP Negeri 8 Pemalang, selalu melaksanakan kewajiban, belajar selalu menuntut ilmu, selalu siap menempa diri ceria, dengan tekad bersatu padu, wujudkan generasi bangsa optimal berdaya guna, cerdas beretika pribadinya, empati dan peduli pada lingkungannya, religius beriman kesehariannya, indah bersih sekolahku, sehat dan bersahaja. Ayo bangkit dan kembangkan potensi, tunjukkanlah eksistensi, maju dan jayalah SMP ku, abadilah sepanjang masa. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Kemampuan menulis surat sangat diperlukan bagi semua profesi. Melalui unit ini, kamu akan belajar mengungkapkan pikiran, perasaan, dan aspirasi menggunakan bahasa Indonesia. Mari belajar sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab 3 semester 2, yaitu pada mengenal dan memahami surat pribadi dan surat dinas. Nah, kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama, yaitu kita akan mengidentifikasikan informasi surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar, kemudian menyimpulkan isi surat. Kemudian yang ketiga, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Dan yang keempat, menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks kebahasaan. Oke, baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasikan
jenis dan ciri, serta unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Pernahkah kalian membuat dan mengirim surat kepada teman, sahabat, pacar, atau orang tua kalian? Nah, jika kalian sudah pernah, berarti kamu sudah memahami definisi dari surat itu sendiri. Nah, surat adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi atau maksud tertentu kepada orang lain. Nah, bisa juga surat adalah sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada pihak lain. Nah, adapun fungsi dari surat adalah sebagai sarana pemberitahuan kepada pihak lain, kemudian sarana permintaan kepada pihak lain, dan ketiga sebagai sarana komunikasi, dan yang keempat sebagai alat untuk mengingat, serta yang kelima sebagai bukti historis dan pedoman kerja. Nah, surat sendiri memiliki dua jenis. Nah, coba kalian perhatikan dan identifikasikan kedua macam surat berikut ini. Mana yang menunjukkan surat dinas dan mana yang menunjukkan surat pribadi. Coba kalian tebak yang mana. Kalian bisa menebaknya atau tidak? Nah, ya, untuk surat dinas itu yang sebelah kanan dan surat pribadi sebelah kiri. Nah, sampai di sini kalian sudah paham mengenai perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama yaitu surat pribadi. Di Indonesia, menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Dalam surat pribadi ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun, khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kamu kenal. Agar kamu mengetahuinya bagaimana surat pribadi, perhatikan ya penjelasan ibu berikut ini. Nah, surat pribadi sendiri adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dan berisikan surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk mengkomunikasikan secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang bisa kalian simak. Nah, surat pribadi ini merupakan jenis surat tidak resmi dan bersifat pribadi karena berisi masalah atau kegelisahan pribadi sang penulis. Dengan demikian, bahasa yang digunakan adalah bahasa santai atau bahasa pribadi sehingga informasi yang disampaikan lebih cepat dipahami. Surat jenis ini juga disebut sebagai surat keakraban karena ditulis untuk orang yang sudah akrab atau dekat dengan diri penulis. Contohnya, surat untuk sahabat, untuk orang tua, dan surat untuk pacar. Nah, berikut adalah ciri-ciri surat pribadi supaya kalian tahu ya. Yang pertama, 1. Memiliki unsur tanggal surat, alamat pembukaan, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Yang kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Bisa contohnya menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan bahasa non-formal atau santai, namun tetap sopan dan santun. Yang keempat, tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa lihat ciri-ciri atau unsur dari surat pribadi. Nah, berikut adalah contohnya. Kalian bisa dipahami dulu. Ciamis 5 Februari 2021.
sahabatku Hana di Tasikmalaya. Salam rindu, hai Hana, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah lama ya kita tidak bertemu karena pandemi untuk membuat kita harus tetap berada di rumah. Oh iya, bagaimana kondisi di daerahmu? Apakah masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku sih masih ada, meresahkan sekali ya. Semoga saja keluarga kita dijauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit yang sedang ramai saat ini, dan semoga secepatnya kita bisa bertemu. Banyak hal yang ingin aku ceritakan kepadamu. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat aku. Aku tunggu balasanmu. Dari sahabatmu, Ratna Ayu. Nah, untuk unsur surat pribadi, pada tulisan Ciamis 5 Februari itu tempat dan tanggal, kemudian ada Tasikmalaya alamat surat, salam rindu adalah salam pembuka, kemudian untuk menanyakan kabar itu yang dinamakan kira-kira apa ya? Pernahkah kalian membuat surat? Tentunya sudah semua atau bahkan sering. Nah, itu yang dinamakan kalimat pembuka. Nah, itu setelah salam pembuka pasti ada kalimat pembuka, kemudian ada isi suratnya, kemudian penutup surat, salam penutup, kemudian tanda tangan dari si pengirim. Nah, sampai sini untuk surat pribadi, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Kemudian kita lanjutkan ke surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kedinasan. Nah, surat dinas merupakan jenis surat resmi dan bersifat umum bahkan rahasia karena berisi informasi-informasi kedinasan. Umumnya, surat jenis ini dikirim kepada instansi atau lembaga tertentu, kepada instansi atau lembaga lain. Bisa juga dikirim kepada seseorang tertentu. Bahasa yang digunakan dalam surat ini bersifat resmi dan tidak bertele-tele. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, dan efektif. Contoh seperti surat undangan, surat jual beli, surat kuasa, perjanjian, surat kedinasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari surat dinas. Surat dinas itu terdapat kop surat yang menyebutkan sebuah nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Kemudian terdapat salam pembuka, salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Yang ketiga, terdapat nomor surat, perihal, tanggal, alamat surat, dan lampiran jika tersedia. Selanjutnya, yang keempat, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif serta mudah dipahami konteksnya. Selanjutnya yang kelima, disertakan stempel dan tanda tangan instansi. Nah, selanjutnya fungsi dari surat dinas itu sendiri, yaitu sebagai sarana informasi atau pemberitahuan. Kemudian yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Yang keempat, sebagai alat pengingat. Nah, selanjutnya adalah setelah fungsi surat, kita harus mengetahui syarat dari pembuatan surat dinas. Yang pertama adalah adanya format surat dinas yang harus dibuat dengan format yang teratur. Kemudian isi surat dibuat dengan singkat, padat, dan jelas, langsung pada intinya. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan ialah bahasa resmi, sopan, dan mudah dimengerti. Selanjutnya yang keempat, surat harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang membuatnya. Berikut penjelasan agar kalian lebih memahami, yaitu unsur-unsur surat dinas. Yang pertama itu yang ada tulisan pemerintah Kabupaten Ciamis itu adalah dinamakan kepala surat atau kop surat. Kemudian ada tulisan Ciamis 6 Juli 2020 adalah tempat dan tanggal surat. Kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal dari surat.
kemudian alamat surat, salam pembuka, kemudian isi dari surat, kemudian penutup. Yang kedelapan, salam penutup dan nama dan tanda tangan. Nah, perlu kalian ketahui dalam surat dinas terdapat kop surat. Nah, ini berisi nama, lembaga atau instansi. Kemudian pada unsur yang kedua itu nomor, berisi urutan keluarnya surat, lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain, atau dapat diisi dengan tanda strip jika tidak memiliki lampiran. Perihal berisi isi pokok surat, kemudian tempat dan tanggal surat yang berisi tempat tanggal pembuatan surat, kemudian alamat surat itu berisi alamat surat yang ditujuan, kemudian salam pembuka berguna untuk memperlihatkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuatnya, kemudian isi surat berisi sesuatu yang ingin disampaikan, kemudian penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih, kemudian yang terakhir salam penutup yang berisi ungkapan rasa penulis surat, dan nama dan tanda tangan berisi nama lengkap, gelar jika ada, dan tanda tangan penulis. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, yaitu masih dengan surat pribadi dan surat dinas, yaitu bagaimana cara menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.